Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mewujudkan Smart ASN, yaitu ASN yang melek digital, tentu tidak sembarangan. Kita perlu memperhatikan apa yang disebut dengan digital etik. Apakah itu digital etik? Digital etik adalah etika dalam penggunaan teknologi digital, di mana di dalamnya mengatur perilaku dalam interaksi online serta menjaga keamanan, privasi, dan profesionalisme. Sebagai ASN, tentunya kita harus melek digital. Sebagai ASN, kita harus memanfaatkan teknologi kekinian, teknologi modern sebagai alat untuk berinteraksi, bahkan sebagai alat untuk menjalankan tugas. Namun kembali lagi kita ingatkan, sebagai ASN yang smart ASN, kita tetap harus memperhatikan digital etik yang telah kita jelaskan sebelumnya. Mengapa digital etik itu penting di lingkungan kerja? Yang pertama, dengan adanya digital etik akan meningkatkan kepercayaan antar rekan kerja. Yang kedua, dengan adanya digital etik diharapkan seluruh ASN dapat menjaga kerahasiaan dan data negara, menghindari penyalahgunaan teknologi, serta mendukung budaya kerja yang sehat. Sehingga kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan prinsip-prinsip digital etik. Yang pertama adalah transparansi dalam penggunaan data. Yang kedua, tanggung jawab dalam komunikasi digital. Yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Yang keempat, keamanan dalam berbagi informasi. Dan yang kelima, profesionalisme di dalam bermedia sosial. Sobat ASN, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan digital etik, meliputi pengertiannya serta prinsip-prinsipannya, sehingga diharapkan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari kita dapat lebih memahami bahwa sebagai ASN kita tidak dapat sembarangan menyebarkan informasi tanpa izin. Misalnya, di kantor ketika menerima pendaftaran pernikahan dari seseorang, tentunya kita akan mendapatkan informasi terkait orang tersebut, baik tanggal lahirnya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, bahkan KTP-nya. Ingat bahwa informasi itu bersifat privasi dan pribadi. Sebagai ASN yang memahami digital etik, tentu kita tidak akan sembarangan di dalam menyebarkan informasi tersebut tanpa izin dari pemilik data. Kemudian, di dalam penerapannya, sebagai seorang ASN, apalagi di bagian administrasi, biasanya kita mengetahui dan diberikan password, di mana password itu kita gunakan untuk login di dalam server data-data sensitif yang dimiliki oleh kantor kita, baik itu data masyarakat maupun data kantor kita. Nah, sebagai ASN kita harus menjaga betul password tersebut tidak sembarang login di tempat yang bukan tempat kerja, sehingga dengan begitu dapat dikatakan dengan menjaga password dan data sensitif kita adalah smart ASN yang mengerti apa itu dengan digital etik. Sebagai ASN, tentunya dalam pengembangan karir kita dituntut untuk terus melakukan karya. Namun, ASN yang smart tidak akan melakukan plagiarisme atau mencontek atau meniru sepenuhnya dari karya-karya orang lain secara digital dan kita anggap sebagai milik kita. ASN tidak akan melakukan hal seperti itu karena itu melanggar digital etik. Terakhir, sebagai contoh, sebagai seorang ASN tentu kita memiliki media sosial. Ketika bermedia sosial, seorang ASN tentu harus memahami apa yang disebut dengan digital etik, sehingga kita dapat santun bermedia sosial, kita dapat sopan bermedia sosial, sehingga dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah smart ASN, ASN yang mengerti tata cara dan tata laksana di dalam bermedia sosial.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai penerapan digital etik di lingkungan kerja, prinsipnya, pengertiannya, serta manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.